Wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Pertama yang saya muliakan keluarga besar dari Yayasan Al-Hikmah. Semoga senantiasa keluarga besar daripada sahib muassasat Al-Hikmatil Aliyah di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala fi hifdhihi wa riayatihi wa himayatihi wa kanafihi zahirihim wa batinihim, senantiasa dalam ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa akhussu bidzikri akhuna Kiai Haji Ubaidillah Ansari. Beliau sebetulnya belum boleh bergerak, tapi memang suka bergerak, jadi ya, kita doakan semoga segera dipulihkan penyakitnya, diangkat penyakitnya, dijauhkan dari segala keburukan, dari segala yang membahayakan zahirnya, batinnya, dan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisirril Fatihah. Wal muhtaram asatidzatuna Kiai Haji Ahmad Mufti Hamdani, Kiai Haji Mahmud Yunus, akhuna Al-Habib Kiai Hudallah, dan juga ada kawan saya sealma mater Kiai Saiful Bahri dari Cisalak, Pekampuran. Para kiai, para alim, tanpa Al-Fakir sebutkan satu persatu tanpa mengurangi hormat dan ta'zim. Bapak-bapak hadirin sekalian, insyaallah kita akan sambung kajian hikmah ya, hikmah dari kitab Syekh Al-Imam Ibn Athaillah Sakandari. 103 ya. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa anwarihi wa asrarihi fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Qala al-'arifu la yazulu ittiraruh wa la yakunu ma'a ghairillahi qararuh. Seorang arif senantiasa merasa ittirar kepada Allah. Merasa ittirar yakni ihtiyaj, iftiqar, bahkan ihtiyaj yang syadid ya. Ittirar bukan sekedar ihtiyaj, tapi ihtiyajun syadidun ya, daimun mustamirun. Merasa perlu kepada Allah ya, berkesangetan dan berkepanjangan ya. Itu seorang yang arif. Kenapa demikian? Karena seorang arif itu syuhud kepada Allah bahwa setiap detik dia muncul di dalam kehidupan ini adalah min iradatih ya, daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala, bukan kehendaknya. Maka dia selalu ittirar. Ittirar ini bukan sekedar ihtiyaj, tetapi juga perlu bercampur takut ya, perlu bercampur cemas, itu ittirar ya. Ittirar biasanya digambarkan keperluan yang mendesak bercampur kecemasan dan juga kehilangan kemampuan sudah. Seperti kita sudah berusaha semaksimal mungkin, semua cara sudah kita tempuh,
akhirnya kita sudah merasa buntu, ya, jalan buntu. Ya, jangankan tenaga, pikiran pun mungkin sudah tidak dapat lagi ya kita gunakan untuk melakukan sesuatu itu. Ya, sudah habis lah segala upaya, segala daya, segala pikir. Maka jatuh kita kepada ya suasana kepasrahan yang total. Ya. Kita hanya berharap satu-satunya kepada Allah, itu ittirar. Ya. Jadi ittirar itu sudah keperluan kepada Allah yang sangat memuncak, bersamaan dengan kehilangan kemampuan. Kita kalau masih ada cara ya kita melakukan sesuatu, masih punya ide, masih ada jalan, kayaknya rasa ikhtiyaj kepada Allah itu tidak full gitu. Tapi ketika sudah tidak ada harapan dari upaya kita, dari ide-ide kita, maka kita berpikir pada saat itu kita hanya berpasrah ya kepada Allah, hanya perlu kepada Allah, itu ittirar. Ya. Sebelum ini rasanya kita jelaskan hikmah bahwa adanya ittirar itu merupakan indikasi bahwa Allah akan mengabulkan. Biasanya ketika kita sudah berusaha dan kita sudah habis ikhtiar kita, akhirnya mungkin kita sudah tidak berharap lagi dengan hasil kerja itu. Ya udahlah, gagal juga nggak apa-apa. Gitu. Ya. Itu adalah kondisi ittirar tuh. Ya, sebenarnya kondisi itu yang sangat baik. Itu sifat hamba itu. Ya, di samping kondisi itu merupakan indikasi bahwa Allah akan mengabulkan. Sayangnya kita baru ittirar apabila kita sudah berusaha habis-habisan, baru muncul ittirar. Tetapi seorang aulia arifin memang kondisi jiwanya ittirar daiman, karena syuhudnya itu. Ya, syuhudnya itu mendahului segala upaya. Jadi boleh jadi kita sering dengar cerita seorang aulia itu jika ingin ada, karena kondisi ittirar itu daim mustamir. Ya, bukan berarti dia mendikte Allah terus mengabulkan keinginannya, bukan. Ya, sehingga syuhud dia, kepasrahan dia itu yang dia tidak melihat upaya dia. Meskipun berkali-kali dia berkata dan kata-katanya terbukti, dia tetap tidak merasa itu bahwa dirinya lah ya, seorang yang dekat kepada Allah, dan tidak. Mungkin kalau kita dikasih begitu tuh, wah pengakuannya udah ya, kemana-mana itu. Mungkin kalau sekarang ada medsos sudah ditayangin di Facebook itu. Ya. Kita sering mendengar orang berkata begini, saya heran ya, setiap saya kepengen terus ada. Ya. Semua orang bilang begitu, dia keheranan dengan dirinya sendiri. Padahal bukan dia aja, semua hambanya ya dipenuhi segala keinginannya. Karena timbulnya keinginan itu indikasi bahwa Allah akan mengabulkan. Itu karena tidak syuhud tuh. Ya. Padahal sesekali aja dia merasa ittirar, ya, merasa keinginannya dikabulkan. Nah itu ittirar. Ya. Kalau dalam bahasa cinta ada 3 situasi ya, yang ditimbulkan oleh rasa cinta. Pertama, jika jauh, ya, cinta itu akan melahirkan syauq, rindu. Jika dekat dengan kekasihnya, maka akan melahirkan rasa unus, nyaman di sisinya, al-uns.
Nah, ketika menanti kedatangan kekasih, maka itu ittirar. Ya. Para aulia seumur hidupnya di dunia ini ittirar. Bimbang, ketakutan, seperti seorang yang lama berpisah dengan kekasihnya lalu mendengar kabar akan datang, ya, besok misalnya jam 10 pagi, maka dia menunggu di airport tuh. Ya. Maka detik-detik menunggu itulah ittirar. Ya, kita boleh bayangkan rasanya bagaimana ya ittirar itu. Ya. Dia berharap betul-betul datang. Ya, dia berharap bertemu. Ya, tapi takut juga ya ada sesuatu yang tidak diinginkan tidak jadi datang atau apalah ya situasi itu, detik-detik itu ittirar. Itu perasaan dimiliki oleh mereka para arifin dalam hidupnya. Sayyidina Ibrahim ibn Adham setiap malam dia berdoa kepada Allah, kenapa ya aku merasakan ittirar senantiasa. Pada awalnya dia merasa ini satu kesalahan. Setelah dia memasuki tasawuf dan dia mujahadah, ya mungkin kita mendengar orang ya menjelaskan apabila orang membersihkan jiwanya, bertasawuf lakadakan, dia akan mencapai kebahagiaan. Tetapi yang dirasakan oleh Sayyidina Ibrahim bin Adham, setelah semua dia lakukan, ternyata yang muncul dalam jiwanya adalah ittirar. Maka dia takut ini salah, ya, takut ada proses yang salah. Maka dia berdoa kepada Allah, hilangkan ittirar ini ya Allah. Ketika letih, dia tiap malam bermohon. Kemudian dia mendengar hatif, ya, satu suara bisikan, ya, yang mana bisikan itu mengatakan, adakah seorang kekasih tentram sebelum berjumpa, adakah seorang pencinta tentram sebelum betul-betul berjumpa kekasihnya? Ya, setelah bangun tidur, maka dia berbahagia, ya, bersukacita, merasakan kondisi ittirar itu. Ya, itu indikasi bahwa dia hub, ya, bahwa dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita rindu kagak, ittirar kagak, ya. Adem-adem aja seperti orang yang gak punya demenan, ya, seperti orang yang gak punya kekasih hidup ini. Ya. Bahkan dikatakan an-nafsu habibi katanya. Nafsu itulah kekasihku. Siang malam bagaimana agar terpenuhi keinginan nafsu. Ya, dan tidak ada rasa ittirar, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di sini dikatakan al-arifu la yazulu tiraruh. Seorang arifin, ya, itu senantiasa merasa ittirar kepada Allah. Keperluan yang berkesangetan, ya, dan berkepanjangan. Sebabnya adalah karena dia menyaksikan, ya, syuhud kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah meliputi, ya, segala sesuatu. Dan juga dia mengenal dirinya serta segala keperluan dirinya. Keperluan diri yang disaksikan itu, ya, saya sering mengumpamakannya seperti sebuah gambar di layar, ya, ya, yang di shooting yang di shot oleh proyektor itu kan, muncul gambar itu kan, proyektornya itu kan klise-klise itu kan, gambar itu kan sebetulnya muncul, ya, asalnya dari potongan-potongan klise yang sendiri-sendiri, yang kecil-kecil. Tapi bila diputar proyektornya, ini proyektor yang zaman dulu, ya, pergantian klise demi klise itu menjadi satu gerak hidup yang sempurna. Padahal hakikatnya durasi kemunculan dia itu hanya satu klise. Ya, kelihatannya
bersambung secara sempurna itu karena kecepatan putaran klise itu. Dan segala yang terjadi di gambar ini murni semua dari klise itu. Andaikan gambar yang di layar itu menyadari bahwa semua dia dari klise ini, maka setiap saat ya, dia berharap klise selanjutnya adalah cerita yang baik. Karena semuanya dalam genggaman Allah. Itu ittirar. Tidak merasa aman dari Allah. Selalu takut. Ya. Padahal dia ibadah, dia zikir, dia suhud. Ya. Karena dia menyaksikan bahwa dirinya bergantung, ya kan, gambar ini bergantung kepada klise itu. Kalau dia ingin ada, maka dia berharap agar terus seperti itu. Ya, ketakutannya, harapannya kepada Allah, ya, kita membuat ilustrasinya seperti itu. Ya, maka setiap detik ketakutan itu tumbuh, bukan ketakutan disebabkan oleh pikiran, ya. Karena kita takut tertimpa sesuatu, takut ketinggalan sesuatu, itu dari pikiran, itu bukan dari cinta, dari hati. Ya. Maka ya, mereka merasakan akan apa, hudusatul haya, ya, baharunya hidup ini. Nah, mereka ketika mengatakan hidup ini sebentar, itu hakikatnya dia merasakan sebentar sekali. Ya. Kita sering mendengar cerita mereka itu, seorang syekh memerintah muridnya untuk melakukan sesuatu. Lalu muridnya menjawab, besok sajalah, saya tunda. Ya, maka gurunya menegur, adakah di pikiranmu besok? Ya, jika kamu ada di pikiranmu besok, artinya kamu ghaflah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Nabi mengatakan ad-dunya zillun zail. Dunia itu kan klise yang hilang sekejap, bayangan zillun zail, zillun zail, zillun zail, zillun zail. Ya. Bahkan aulia Allah itu zillullahi fil ard. Apa zillullah fil ard? Sayyidina Ali mengatakan ad-dunya nafasun wahidah. Itu untuk mengukur durasinya. Ya, ya. Atau kalau bahasa Al-Quran ajal. Ajal itu kan sebentar. Ya. Nah, hakikat itu dia merasakan sekali. Maka itu sebab ittirar. Ya. Gambar itu selalu berharap klise selanjutnya adalah tetap baik. Ya, ya, gambar kalau itunya jadi orang soleh, kan di klisenya memang isinya orang soleh. Coba kalau klisenya nyopet, gambarnya juga nyopet, gitu. Maka dia takut nanti klise selanjutnya nyopet, gitu. Nah, saya selalu terbayang tuh kisah. Saya sering cerita itu, ya. Kisah Sayyidina Hudzaifah, yang mana beliau diberi keistimewaan oleh Rasulullah SAW untuk melihat secara kasyaf orang-orang munafik di zaman Nabi dan di zaman sahabat. Tidak ada sahabat yang diberitahu oleh Rasulullah untuk dapat menyingkap hakikat orang munafik itu. Di mata Sayyidina Hudzaifah itu kelihatan sipulan-sipulan ini orang kafir, ya, yang menyamar di dalam lingkungan Islam. Yang lain 4 sahabat pun tidak diberi hakikat itu. Suatu ketika orang dekat Sayyidina Umar wafat, maka para sahabat menandakan kalau Sayyidina Hudzaifah tidak nyembayangin orang mati, berarti itu orang kafir, orang munafik.
Rupanya Sayyidina Umar, orang dekat dia wafat. Begitu ya mau disolatin, maka Sayyidina Umar mencari Sayyidina Hudzaifah dan tidak ada. Oh, dia lari. Maka Sayyidina Hudzaifah bersembunyi di satu belakang rumah, sedang duduk. Maka Sayyidina Umar ketika mendapatkan Sayyidina Hudzaifah bertanya, "Ya Hudzaifah, hal huwa minhum?" Apakah dia golongan mereka? Nah, ya. Tanpa mengangkat mukanya karena malu, karena itu temannya Sayyidina Umar. Dia tidak mau menyinggung perasaannya. Tapi itu yang saya ketika membaca lagi atau mendengar cerita itu merinding bulu saya. Sayyidina Umar langsung mendekati Sayyidina Hudzaifah dan mendirikan dia. "Wahai Hudzaifah, tatap mataku, hal ana minhum?" Ya Allah. Dia nggak yakin kalau dia orang beriman. Kita mah yakin mampus kita ini. Ya. Orang beriman. Bahkan ngomong, alhamdulillah kita sebagai orang beriman, takbir. Wah, udah. Ya. Nah itu. Karena kita tidak ada ittiror itu. Kita tidak menyaksikan bahwa segala kebaikan ini adalah semua tajalli Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada sama sekali upaya kita sedikit pun. Ya. Semua yang ada pada kita penjelasan Tuhan tentang dirinya pada diri kita. Dan kita disuruh menyaksikan, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Kita ada di genggaman Allah Subhanahu wa taala. Itulah secara luas makna perasaan ittiror yang dirasakan oleh para arifin. Ya, mereka nggak sempat menepuk dada, merasa abadi apa yang ada di tangannya. Ya, semua adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu juga dikatakan di situ wa tahaqququ bidzalika fi kulli nafasin. Rasa ittiror itu ya karena durasi hidup itu kan satu napas. Mereka itu suhud itu menyiksa sebetulnya. Itu sebab mereka mengatakan asyuhudu at'abu minal ibadah. Suhud itu lebih capek, lebih berat daripada ibadah. Ya. Kita ngaku suhud nyaman-nyaman aja, tidur nyenyak. Mereka nggak tidur nyenyak itu. Ya. Itu apa? Fa innahu taratan yudtir fayad'u wa taratan yad'u min ghairi tirar wa dzalika anna tirar al-amati bi musiratil asbab. Kalau kita itu ittirar kita itu pengaruh dari upaya yang sudah tadi kita jelaskan. Ya. Udah habis dengkul kita itu berusaha tuh. Waktu udah habis, dana udah habis, ya udah dah, pasrah dah, gitu. Ya. Apalagi makin ke bawah, ya, makin ke lingkungan umum ya awam memahami, ya, seperti memahami tawakal. Orang kan menyangka tawakal itu setelah berupaya. Kita jangan tawakal dulu, upaya dulu habis-habisan baru tawakal. Gimana ceritanya? Ya. Kita memiliki tawakal itu jauh sebelum kita melakukan sesuatu. Kalau kita punya tawakal, ketika kita berusaha, ya, sebelum berusaha saja hasilnya sudah Allah kita serahkan kepada Allah. Enggak usah nunggu setelah bekerja baru kita serahkan. Ya. Maka ketika dia bekerja ternyata tidak berhasil, ya sudah tawakal. Nah baru tuh. Ya, pada saat itu di mana orang semua kecewa itu dia tidak tawakal. Tapi tawakal dimiliki jauh sebelum dia berpikir untuk berusaha sekalipun. Karena tawakal itu di dalam hati, sedangkan upaya itu di tubuh ini. Ya. Nah itu perkataan awam ya, atau bunyi tek itu agama, bukan bunyi praktek agama. Ya.
wala yakunu ma'a ghairillahi qararuh. Dan seorang arif itu tidak ada qarar ya, bersama selain Allah, tidak ada ketentraman, tidak ada kecondongan ya, tidak ada tidak ada rasa untuk bersandar ya, kecuali kepada selain Allah. Qarar ya adalah sebuah ruang di mana orang merasa nyaman, merasa tentram, merasa ya. Kalau kata orang Banjarmasin itu merasa baandak, apa tuh? Ya. Baandak, apa baandak? Ya. Seperti kita tinggal di sini udah betah banget, itu udah qarar namanya di sini. Ya. Nah, maka mereka ma'a ghairillahi la yakunu qararuh. Ya. Kecondongan mereka, ketentraman mereka, ya, sandaran hati, pikiran mereka itu hanya kepada Allah, tidak kepada selain Allah. Tidak berharap kepada tempat itu, tidak berharap kepada upaya itu, tidak berharap ya kepada apapun usaha, ya, tidak, karena itu ghairullah, ya, karena semua itu adalah ghairullah, karena dikatakan dia sudah wihsyah, sudah ya, jauh perasaannya itu dari selain Allah itu tidak ada, ya. Banyak itu saranya wihsyah, nufur. Ya, la yarkun wa la yastanid biqalbihi ghaira li wujudi wahsyatihi minal asya wa nupurihi biqalbihi minha kama taqaddam. Ya. Nah itu ya, al-istihash itu, kalau al-istihas ila condong, kalau al-istihas an itu merasa jauh. Tidak ada rasa qarar ya kepada selain Allah. Sudah tidak lagi berharap kepada semua perbuatan dia. Ya memang itu merupakan ciri perjalanan tasawuf. Ya, dia tidak bersandar kepada selain Allah. Ya. Bahkan dimulainya daripada amal. Ya, maka hikmah Imam Ibn Athaillah, hikmah pertama itu penjelasan tentang bidayatul tariq, bidayatul sair. Ya, di hikmah ini yang mula-mula hikmah pertama itu penjelasan tentang bidayatul tariq. Ya, bidayatul sair ilallah, yakni mengalihkan i'timad, ya, sandaran dari amal kepada Allah. Jadi orang disebut bahwa dia sedang bertarekat apabila dia mengalihkan sandaran hidup dan perbuatan ini ya, dari selain Allah kepada Allah. Itu berarti dia sedang berusaha untuk as-sair. Maka katakan as-sair ilallah, at-tariq ilallah, as-sar ilallah, as-suluk ilallah. Itu menunjukkan perjalanan. Sebetulnya yang dialami tetapi mental ya, pikiran dan jiwa. Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Ya, dikeluarkan dari ketiadaan kepada ada, kegelapan kepada cahaya. Ya, dari selain Allah kepada Allah. Itu namanya perjalanan tariqat. Nah, yang menarik orang untuk pindah berjalan kepada Allah itu adalah rasa takut kepada Allah. Ya, orang apabila udah mulai merasa takut, ya, maka dia akan mendekati. Ya Allah, itu permulaan yang betul. Nah, apabila dia sudah mulai memindahkan orientasi dia, kiblat dia, tujuan dia, ya,
dari selain Allah kepada Allah berarti dia sedang bertarikat. Nah, oleh karena itu hasilnya ketika dia seorang arif, nah ini la yakunu ma'a ghairillahi qararuh. Tidak pernah merasa bersandar, berharap ya, dan cenderung kepada selain Allah. Hatta dia melakukan ibadah, ya, yang dipikirannya adalah kurang sempurna ibadah yang diekspresikan oleh dia, karena Allah memberikan hidayahnya, tapi kita yang di tubuh kita, amalnya, timbulnya, rupanya, ekspresinya, fisikalnya. Nah, di situ ada pengakuan diri bahwa tidak sempurna. Itu sebab Nabi mensyariatkan apabila setelah sholat, astaghfirullahalazim min kulli dzam. Ya, habis salam setelah sholat itu disuruh istighfar, karena mungkin tidak sempurna. Ya, bukan alhamdulillah. Ini assalamualaikum, assalamualaikum, alhamdulillah. Ya, itu mah syariatnya selebritis. Ya, sedangkan Nabi menyuruhnya astagfirullah. Ya. Begitu dikritik, marah, nanya ulama. Ya, ulama supaya dia nggak sakit hati boleh. Ya, boleh-boleh aja. Baik, itu qarar ya. Itu otomatis la yazulu tiraruh wa la yakunu ma'al ghairillahi qararuh. Padahal kalau sudah la yazulu tiraruh sudah cukup gitu. Ya, orang kalau berjalan ke depan berarti ninggalin belakang, kan begitu, ini sama dengan begitu. Ya, dia berjalan ke depan dan ninggalin belakang, iyalah. Dia ittirar kepada Allah dan tidak qarar kepada selain Allah. Ya, itu otomatis. Nah, semua itu adalah karena syuhud kepada hakikat dia, dirinya. Ya. Wa qala radhiyallahu anhu, anara zawahira bi anwari atharihi wa anara saraira bi anwari awsafih li ajli dzalika afalat anwaruz zawahir wa lam ta'ful anwarul qulubi was sarair wa lidzalika qila inna syamsan nahari taghrubu bil laili wa syamsul qulubi laysat taghibu. Anara zawahira, Allah menerangi, menyinari zawahir. Zawahir ini adalah al-mukawwanat, alam semesta, makhlukat, masnuat. Ini zawahir. Kenapa dibilang zawahir? Karena yang zahir, yang timbul, ya alam ini. Ya, sedangkan alam ini kalau seperti gambar, itu adalah jelmaan sifat. Apa yang terjadi di alam semesta ini kan itu adalah sifat Allah. Ya. Nah, maka sifat Allah itu disebut batin. Ya. Sama orang melukis. Ya. Seluruh sifat estetika yang ingin dituangkan kan sebelumnya ada dalam dirinya, dalam pikirannya. Ini batin. Setelah dituangkan di lauh, apa lauh itu? Kanvas, maka ini zawahir namanya. Ya, az-zawahir. Ya. Ini al-bawatin. Maka zahir dan batin. Yang kita sebut batin kita sebetulnya tunggal. Karena batin kita itulah lauh mahfuz atau ilmu Allah tunggal. Tapi muncul di jutaan mazhar, tempat tampil. Ini kata tempat karena kita menyebut nama isim makan dari bahasa Arab ya. Jangan kita memahaminya ini tempat sudah ada lalu Allah turun ke sini, bukan. Ya. Karena ilustrasinya begini, kita berdiri di depan kaca, maka ada dua wujud ya,
kita dan kaca itu, dan gambar orang yang ada di kaca. Itu argumentasinya seperti itu. Kemunculan dia itu, apakah dia independen dari kita? Artinya dia itu berdiri sendiri, ya, qiyam binafsih. Kan tidak. Qiyam bihi, dia berdiri dengan kita. Dia ada karena kita ada. Jadi kalau dia pergerakannya betul-betul sama dengan keinginan kita, bukan berarti kita masuk ke situ. Bagaimana kita masuk ke situ? Ya. Maka para aulia yang mengatakan Allah di hatiku, bukan Allah masuk ke sini. Ya. Bukan Allah masuk ke sini. Tetapi kita ini adalah surah tuh, katanya begitu. Ya, ini kan surah namanya. Ya, ini argumentasi bahwa orang sufi punya paham hulul. Hulul itu benda masuk ke benda lain. Hulul. Seperti air masuk ke gelas ini. Allah masuk ke kita. Gitu. Memang kalau kita lihat redaksinya begitu. Cahaya masuk ke sini. Nah, ini dikatakan ini bukan kita, tetapi dia bukan selain dari kita. Katakan darinya dibuang, bukan selain kita. Ya. Misalnya saya mengaca, itu bukan Rohimuddin, tapi itu bukan selain Rohimuddin. Gitu. Nah, kita ini bukan Allah, tapi bukan selain Allah. Karena jelmaan sifat, lihat di ilmu kalam, ya, bahwa sifat itu, ya, tidak memiliki zat masing-masing, zatnya satu. Gitu. Maka sifat bukan zat, tetapi bukan selain zat. Dan kita adalah tampilan sifat itu. Nah, maka di sini dijelaskan anara az-zawahira bi anwari atharihi. Allah menyinari zawahir. Kata menyinari ini sama dengan aujada. Ini az-zawahir. Anara. Ya, saya ingin mengulang. Allah dikatakan nur, Allah dikatakan wujud. Ya. Bahkan Allah khair. Gitu. Biyadihil khair. Ya. Allah wujud dan Allah nur, Allah nurus samawat. Nah, anara sama dengan aujada. Ya. Allah mewujudkan. Gitu. Kemudian az-zawahir, mazharnya, al-mukawwanat, ini redaksi lain. Maka aujadal mukawwanat, katakanlah al-kaun, aujadal kaun, aujadal alam, aujadal makhluqat. Itu kata anara. Karena orang sufi bersepakat bahwa sarana yang Allah gunakan, ini penjelasan akal, untuk mewujudkan makhluknya itu dengan nur. Ya. Dengan nur. Maka itu sebab saya sering membuat perumpamaan layar dengan proyektor, kan dengan nur. Dari klis itu diantar sampai muncul gambar di sini kan dengan nur. Dan gambar yang muncul ini nur, tapi nur yang mujassam, ya, nur yang gelemek-gelemek. Apa gelemek-gelemek tuh? Ya, menurut keyakinan orang sufi kita ini nur, nur berjalan, gitu. Bahkan kenapa kelihatan tebal kita ini, ya, mujassam, gitu. Nah, karena Allah ingin menjelaskan tentang sifat-sifat Allah yang ada pada diri kita. Adapun sifat ini mesti berdiri di wujud, di zat. Maka Allah punya sifat wujud. Sifat wujud itu dijelmakan. Maka ilustrasinya, ini benda, lalu ada cermin. Nah, ini kan ada tuh.
Gitu. Ya akal kita nggak sampai kecuali ini aja. Kalau ini nggak ada maka nggak ada itu batang berdiri itu. Kena ada maka ada batang berdiri. Ada lah, ada. Adapun nanti bentuknya warna-warninya itu adalah sifatnya. Coba sifat abstrak. Wujud itu ada bendanya. Ya. Kita jangan nyari ada Allah seperti apa dan ada kita seperti apa. Coba kalau ada itu benda, sifat itu abstrak. Sekarang kita lihat mata. Mata melihat ini kan sifat abstrak kan? Maka Allah buat Allah apa namanya? Sandarkan. Ya, Allah dirikan sifat melihat itu di wujud mata. Yang melihat kan bukan mata, ini benda, wujud namanya. Tapi yang melihat adalah sifat. Sekarang kita hilangin wujudnya, di mana sifat itu? Bagaimana kita mengetahui melihat? Kita hilangin wujudnya, yang ada sifatnya. Oke, kita hilangin sifatnya yang ada wujudnya. Ya. Mata melotot aja, tapi nggak melihat. Oke, ya. Mata itu sendiri wujud melihat, kan melihat sifatnya. Wujudnya adalah mata. Sekarang sifat melihat dan wujud mata dihilangkan. Jadi wujud itu apa bentuknya? Telinga ini wujud mendengar. Ya. Jadi wujud itu pun kita tidak dapat melihat bentuk wujud kita. Bagaimana mau melihat wujud Allah? Ya. Atas logika itu maka dimunculkan sifat 20. Allah wujud, selain Allah Adam tidak ada. Gitu. Nah, saya hanya ingin menjelaskan sebetulnya simpel. Anara ini istilah tasawuf. Nur sama dengan aujada. Kalau dalam ilmu kalam disebut khalaqa. Ya, kalau orang filsafat menyebutnya afadha. Ya, mereka berbeda istilah. Afadha, khalaqa, tapi sufi anara. Anara itu menciptakan kalau dalam ilmu teologi kalam. Ya. Atau kalau dalam ilmu filsafat afadha. Apa namanya? Inkarnasi apa? Bukan. Yang sinar itu dari limpahan itu faid. Al-faid itu istilah. Ya. Jadi anara ini bukan menyinari, menerangi, bukan. Ya. Mungkin orang bisa keliru mengatakan anara zawair, Allah menyinari, bukan. Maksudnya adalah menciptakan. Ya, itu yang ingin saya luruskan. Saya sering mendengar orang baca ini anara menyinari, dia mengartikan makna lugawi, bukan makna istilahi. Anara zawahir, Allah mewujudkan alam semesta ini bi anwari athari, dengan cahaya asar sifat Allah. Sifat itu kan punya asar. Ya, sifat marah misalnya. Sifat marah kan ada asarnya, ada apa bahasanya? Efeknya ya. Ada efeknya, dan kalau efeknya itu berupa benda ya mesti berupa benda. Gitu. Ya. Marah misalnya banting ini pecah misalnya. Ya. Maka yang menciptakan ini pecah adalah asar efek sifat marah. Gitu. Nah, maka apa yang terjadi di alam ini, zawahir ini, mukawanat ini, makhlukat ini, masnuat ini adalah asar sifat, efek sifat Allah. Kita makan ada sifat Allah. Kita jaya ada sifat Allah. Kita paham ada sifat Allah. Kita hidup ada sifat Allah hidup. Ya. Jadi nggak ada satu titik pun yang wujud di muka bumi ini independen berdiri sendiri. Pohon itu tumbuh dewek, tahu tumbuh dewek? Tumbuh sendiri? Enggak, Allah yang numbuhin. Enggak, itu mah disiramin sama orang, Allah juga yang numbuhin.
Jadi tidak ada. Jadi kalau semuanya Allah yang nangani, mestinya kita nggak perlu khawatir. Tapi khawatir aja kita bawaannya. Ya. Karena kegoplahan kita kepada Allah itu goplah itu. Ya. Bapak jangan khawatir. Kalau kawin lagi bini marah jangan khawatir. Ini mah khawatir aja. Makanya juga khawatir ya. Ya sampai sejauh apalagi itu mah khawatir banget. Ya, itu bermula dari ghaflah. Karena kita tidak menginginkan terjadi sesuatu yang kita sebutnya kita tidak mau terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan. Loh, memang keinginan kita. Ya, enggak ada itu. Semuanya keinginan Allah, mau enggak mau. Ya, sya'am aba. Ya, mau dia mau enggak mau, terjadi itu semua atas keinginan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, maka ana radzawahira artinya sebetulnya ada Allah mewujudkan alam semesta ini bi anwari. Tuh, dengan cahaya asar daripada sifat. Ya, bukan sifat menjelma asarnya. Wa ana rasarair. Nah, bagaimana menyinari saroir? Apa saroir itu? Batin kita. Itu baru bi anwari awsafih, dikasih sifat kita tuh. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarihi alladhi yabsuru bihi. Gitu. Ya, dikasih sifat-sifat. Ya. Sebetulnya apa yang kalau ini saroir ini udah istilah dalam tasawuf nanti untuk bicara tentang rohani. Ya, karena dalam tubuh kita ini ada zahir ini, ada ruh. Ya, ruh nanti diberikan sifat-sifat oleh Allah. Ya, ini udah sifat-sifat baik, sifat-sifat mulia. Gitu. Nah, maka saroir itu sifat-sifat Allah. Ya. Sehingga ada penjelasannya begini. Zat Allah itu sir katanya. Sifat Allah itu ya kadang-kadang istilah itu beda-beda, itu tidak penting ya. Zat Allah itu sir. Sifat Allah itu puad. Af'al Allah itu kalbu. Nah, infial ya, itu baru jasad. Ya. Ini kan tubuh kita. Kita merasa bahwa yang menggerakkan kan pikiran kita. Orang sufi menjelaskan kalau kita berbuat atas pikiran kita, berarti itu memang sistem yang ada dalam tubuh kita, yang Allah sudah berikan itu, sistem itu ada tubuh kita. Gitu. Tapi tetap penjelasannya bahwa orang berbuat itu dari pikirannya, dari hatinya. Sebetulnya itu af'al Allah. Ini hanya aplikasi barangkali kalau istilah itu. Lalu sifat Allah itu fuad, hati yang paling dalam. Nah, kalau sir kita itu sudah zat, itu Allah sendiri. Gitu. Nah, manusia ini kan banyak sekali. Ya. Sebetulnya jantungnya itu satu saja, yaitu af'al Allah. Namun aplikasinya ya ada bilangan manusia itu. Ya, aplikasinya HP-nya lah katakan. Ya, HP-nya kan kita punya semua. Tapi apa tuh rumah yang provider apa namanya? Ya. Ini kita semua chat, mungkin orang yang punya apa istilahnya itu tahu ngebaca tuh chat kita semua ada di sana tuh. Chatting kita tuh. Bapak lagi chatting sama janda itu ketahuan nama yang nungguin di sana itu. Wah, ini Pak Haji. Ya. Ngaji rupanya perginya kemana itu? Gitu. Di satu. Tapi aplikasinya seperti itu. Itu yang disebut tunggal kepada banyak dan banyak dari tunggal.
Gitu. Baik itu fisik kita atau asrar kita tetap seperti ini. Ya. Orang tidak punya asrar, katakan tidak punya rohani, tidak punya akhlak mulia lah katakan. Tetap jasad ini dia beraktivitas berdasarkan pikirannya. Sebetulnya itu berdasarkan fi'il Allah, dan itu sifat Allah, dan itu dari zat Allah. Ya. Hanya ketika seseorang muslim punya asrar, ya, itu adalah yang disebut sifat, itu adalah sifat-sifat mulianya. Allah juga. Baik. Wa anar sarair, ya, sarair jamak sir, itu batinul qalbi. Ya. Ya. Batinul qalbi, batinnya hati. Bi anwari awsafih, dengan cahaya sifat-sifat Allah. Nah, simbol sifat Allah sering disebut dalam tasawuf ma'rifat. Ya. Ma'rifat itu awsaf Allah. Kalau batin rohani seorang yang saleh aulia, itu dari mana? Itu adalah sifat-sifat Allah. Maka disebutnya adalah al-ulum al-irfaniyah, an-nasyi'atu an tajalli awsafihi ala qulubil arifin. Ya, yang tajalli, menjelma, muncul, Allah berikanlah itu di hati orang arifin. Gitu. Itu makrifat. Ya. Makrifat itu muncul, katakan makrifat itu dimunculkan, ya, oleh sifat-sifat mulia. Ya, sifat-sifat mulia. Akhlak karimah atau maqamat ruhiyah. Itu. Seperti taubah, sidik, ikhlas, sabar, ridha, tawakal, syukur. Biasanya ulama di dalam tasawuf, ya, ketika menyebut tentang maqamat ini ada 7. Ya. Akhlak banyak sebetulnya. Ya, akhlak itu, sifat itu banyak. Lebih banyak yang tidak disebutkan dalam Al-Quran dan hadis daripada yang disebutkan. Nah, yang 7 ini yang besar. Ya, yang besar, yang urgen, kita perlu ini. Perlu taubat, sidik, ikhlas, sabar, ridho, tawakal, syukur, ini urgen. Akhlak lain timbul dari campuran akhlak ini. Kalau punya ini berarti punya akhlak semua. Nah, maka ini yang menimbulkan ma'rifat. Dan ini sifat-sifat Allah. Allah Tawwab, ya, dan Allah Shadiq, dan Allah Mukhlis, Allah Sabur, Allah radiyallahu, Allah ridha. Ya. Dan Allah juga sifat syakur. Semua Allah itu adalah sifat-sifat Allah. Apabila ditajalikan, maka dia mengenal kepada, timbul ma'rifat. Sebetulnya penjelasan mereka, sifat-sifat ini kan sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah itu akan kembali ke zatnya. Maka orang yang punya ini selalu dia melihat zatnya, ya, melihat perbuatan zatnya itu. Ya. Itu ma'rifat namanya. Maka dikatakan di sini, wa anaras sarair bi anwari awsafih. Ya, ini disebut al-ulumil irfaniyah. Ada dikatakan al-anwar rabbaniyah. Lagi dikatakan al-asrar ilahiyah, atau dikatakan al-haqiqatul muhammadiyah. Itu banyak sekali istilahnya.
Ya, istilah pertama al-maqamatur ruhiyah. Itu. Tapi kalau istilah yang syar'i, teks nasi, al-akhlaqul karimah. Ya. Ini sifat Allah namanya. Jadi kalau dia sabar, itu sabar Allah. Gitu. Dia ridho Allah, bukan? Itulah yang disebut al-inayatun ilahiyah, penanganan Allah. Jadi kita ditangani sama Allah, bukan ada tali apa? Ya. Allah yang memainkan wayangnya, bukan itu. Nur, ini nur makanya. Maka at-tabatu nur, as-sidqun nur, al-ikhlas nur, as-sabrun nur. Ya. Maka anaro namanya. Ya. Sering kita singgung ya tentang metode tajalliyat dalam tasawuf. Sebetulnya itu teori mereka untuk menjelaskan hubungan khaliq dan makhluk. Nah ini. Li ajli dzalika apalat anwaruz zawahir. Ya. Li ajli dzalika, oleh karena itu afalat, redup anwaruz zawahir, cahaya zahir. Ya, karena udah jauh sifat, kemudian asarnya, baru jelmaan asarnya jauh. Maka karena jauh hilang cahayanya. Kita ini kenapa ya, cahaya ini jadi gempal begini? Ya, karena terhimpunnya semua asar sifat itu. Jadi mesti ada melihat, mendengar, bergerak, itu kan ada di sini semua. Ya, jadi kelihatan muncul. Munculnya karena Allah punya sifat, punya nama Al-Musawwir, Allah yang sawar. Maka inilah rupa yang Allah bentuk dengan sifat sawarnya itu. Tentang sifat-sifat lain yang Allah jelmakan dalam tubuh kita nih. Ini yang ada dalam tubuh udah asar. Kalau Imam Ibnu Arabi membuat logikanya, kalau kita nyenter center, kan keluar cahaya dari sini kan abstrak. Ya, tapi ketika berhenti di dinding, maka di dinding itu kelihatan cahaya itu jadi bulat. Jadi kelihatan gempal begitu. Ya. Mungkin kalau dijelmakan sifat wujud, akan ada sifat. Allah punya nama Al-Bari. Ya, punya nama Al-Bari. Al-Bari itulah yang membentuk kita jadi seperti timbul begini. Kan ada gambar timbul misalnya, menjadi timbul seperti ini. Lalu Allah punya Al-Musawwir, ya, maka ada rupanya. Dan terus semakin sempurna. Namun semuanya itu adalah asar daripada sifat Allah. Tetapi yang ada di rohani ini, yang sifat-sifat mulia itu memang sifatnya yang Allah berikan ke dalam hati kita, ke dalam nurani kita. Ini yang kita inginkan di dalam agama ini. Ya. Taib. Walam ta'appala anwarul qulub was sarair, dan tidak redup ya cahaya hati dan sarair itu tidak redup di hati ini ya, bercahaya. Maka itu sebab orang sufi meyakini bahwa Nabi itu jasadnya saja ori ya, sebagai makhluk contoh pertama gitu. Maka selain Rasulullah ya, semua kebaikan itu mirip dengan Rasulullah SAW. Sehingga penjelasannya orang-orang sufi begini, jika kegantengan itu dihimpun seluruh dunia selain Rasulullah, ya, itu masih cantik Rasulullah SAW, masih ganteng ya. Kita udah jangan mikir ganteng ya, mau udah nggak ganteng udah. Ya, karena udah dibagi rata udah. Ya. Itu baru fisik. Begitu juga rohaninya. Jadi jelmaan wujud fisik Rasulullah dan rohani itu memang aslul wujudi wa aslul asya. Ya.
Bahkan orang berpikir Rasulullah itu setelah diutus mendapat risalah baru kita rayakan. Tidak. Rasulullah sudah Rasul sebelum dapat risalah. Silakan kisahnya. Bukankah Nabi umur belasan, kalau berjalan batu memberi salam, pohon memberi salam. Ya. Basarianya Nabi bertanya-tanya, kenapa memberi salam kepada saya? Ya sudah. Ya Allah kan bikin orang bukannya seperti kita bikin handphone. Ya. Handphone dulu segede-gede betis. Ya, handphone dulu itu juga cuma telepon doang. Sekarang udah kecil, apa aja ada di situ. Itu kan belajar dari kegagalan ciptaan itu. Allah kan enggak begitu. Kalau Nabi diingini oleh Allah sempurna, berarti sempurna sejak dulu, dan yang sempurna hanya Nabi. Maka logika ya itu kemudian berarti Nabi aslul asya wal wujud. Ya. Karena di akhirat aja dijelasin, akhirnya semua nabi yang memimpinnya. Nabi ya. Maka dikatakan Sayyidul ya, ya. Otak ini yang enggak dipakai oleh saudara-saudara kita tidak boleh memuliakan Nabi. Ya. Orang menyangka orang sufi itu melihatnya dengan hati jiwa rohani, maka dia melihat keagungan Nabi. Enggak. Ya. Sehingga kita katakan mereka tidak punya hati. Tidak, mereka tidak punya otak. Ya, apalagi hati. Ya. Belum sampai ke hati, otak aja kagak ada gitu. Jadi maka enggak sampai penjelasan tentang keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna samsan nahari tagrubu bil laili. Matahari siang ya, itu terbenam dengan malam. Jika malam terbenam. Wasamsul qulubi laysat tagibu. Ya, tetapi matahari hati ma'rifat tidak akan tenggelam, terbenam. Ya. Itu sebab yang dikatakan oleh mereka, Allah jika memberi tidak pernah diambil, ini adalah ma'rifat. Ya, nur ini. Ya. Dan cahaya itu terus menerangi. Karena saking terangnya itu, ya, membuat basyariah, seseorang yang menerima nur itu idtiror. Ya. Lagi hatta dalam dunia nafsu juga, orang mabuk kasmaran itu kan badannya idtiror, badannya capek karena ya ada cinta nafsu. Begitu juga cinta rohani. Ya. Orang mengerti kalau orang gak makan, gak minum, letih karena cinta nafsu. Tapi kenapa mereka tidak mengerti jika ada orang cinta Allah? Ya. Yang sebenarnya adalah mereka tidak punya cinta. Itu yang sebenarnya. Baik. Inna samsan nahar taghrubu bil lail wa syamsul qulub laysat taghibu. Karena tadi penjelasannya itu kenapa apalat anwarul zawahir, redup cahaya zahir ini karena terlalu jauh. Ya ini logika. Baterai kalau udah terlalu jauh berhenti di sono, tebal di sononya gitu. Maka bukan terang lagi. Jadi gelap begitu. Gitu. Ya. Dan di sana redup cahayanya tidak ada. Tetapi kalau yang Allah tampilkan ke dalam rohani kita, jiwa kita, ruh kita, sifat-sifat itu adalah sifat-sifat, bukan asarnya. Jika kita punya sabar, itu sabar Allah, bukan asarnya sabar. Sabar Allah. Kuntu sam'ahu alladzi, kuntu sabrahu, kuntu ridahu alladzi yarda bihi, radhiyallahu anhu wa radu anhu. Ya. Dan seterusnya.
Taib. Wa qala radhiyallahu anhu liyukhaffifa alamal bala'i alaika la yukhaffifu alamal bala'i alaik ilmuka bi annahu subhanahu huwal mublilak falladhi wajahatka minhul aqdaru huwalladhi awadaka husnal ikhtiyari. Maka natijah daripada anugerah ma'rifat itu, makanya sering saya menjelaskan begini, orang dengan zikir ma'rifat, dengan mujahadah ma'rifat, bukan zikir yang membuat ma'rifat, bukan. Itu kan bahasa iklan, bahasa apa namanya, propaganda. Ya. Siapa yang berzikir pasti ma'rifat. Ya. Tapi nanti ketika dia praktek, dia tahu bahwa sebetulnya apa yang membuat dia ma'rifat. Bukan zikir. Coba apa pengakuan orang sufi itu? Arabtu rabbi bi rabbi, bukan bi zikri was shalah. Aku mengenal Allah dengan Allah. Apa dengan Allah maksudnya ini? Dengan sifat nih. Dia tobat kepada Allah karena Allah kasih tobat. Dia jujur kepada Allah karena Allah kasih jujur. Dia ikhlas kepada Allah murni karena Allah kasih. Dia menyabari Allah karena Allah kasih sabar. Ini artinya dia mengenal Allah dengan Allah. Maka orang yang mempunyai ini, ya, dia menyaksikan bahwa dia tidak ada hampa, semuanya dari Allah. Gitu. Orang yang sabar, enggak akan aku sabar, enggak berani, karena itu sifat Allah. Itu udah otomatis, udah. Ya. Enggak ada ngaku, wah saya ini kok heran, sabar sekali saya ini, enggak ngerti saya ini. Itu orang gila itu. Sebelumnya bodoh, habis itu gila. Ya. Tidak. Kalau agama tidak menjelaskan ada akhlak-akhlak, nama-nama itu malah sama sekali dia nggak bisa nyebut apa. Yang dia rasa Allah menolongku sudah. Tapi coba kita yang emang nggak punya, ya, sambil marah lagi, kurang bagaimana sabar gua. Coba itu, bukan sekedar ngaku, ya, sempurna malah, ya, atau udah gua sabarin, ya, saya ikhlas bang, abang sebegitu jadi nggak ikhlas saya. Coba, ya, itu semua ghaflah. Ya. Semua ghaflah. Itu namanya ma'rifat. Lihat, bukan zikir. Di dalam tasawuf zikir, mujahadah, cuman kadang-kadang orang sufi kena tidak telitinya, tidak memperhatikan dampak dari penjelasan yang tidak detail. Ya. Ayo aja. Dia propaganda iklan tuh. Akhirnya banyak orang keliru, salah. Akhirnya ada orang lari ke gunung zikir sendiri, mau jadi wali sendiri itu. Ya. Karena nggak dapat, akhirnya udah timbul nafsu itu. Ngaku, saya dilantik oleh Nabi Khidir. Dan yang mengangkat saya ini adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah kan udah 800 tahun beliau. Ya. Dan itu biasanya orang-orang gila. Hubbul azamah. Ya. Mula-mulanya bodoh, ujung-ujungnya gila itu. Namun herannya terlalu banyak yang begitu, itulah herannya itu. Ya. Makanya kita berharap orang-orang sufi itu stop propaganda itu. Harus bicara detail secara praktis, bukan hanya bicara teks. Ya. Padahal mereka kalau menjelaskan ada takhalli, ada tahalli, ada tajalli itu kan. Ya. Selalu kayak ulama sudah membuat membuat manhajnya tuh. Ya. Penerangan apa saja acuannya
udah letakkan di acuan ini, jadi orang terang. Ya, kita disuruh zikir dalam tasawuf, disuruh mujahadatun nafas. Itu nyiapin tempat agar itu masuk tuh, nurul ma'rifah tuh. Gitu. Makanya dikatakan takhalli, kosongin, siapin tempat, istidad, qabiliyah, istilah praktisnya tuh. Ya. Tapi sebelumnya dia mesti jelas tujuannya, hadapnya itu masuk tarekat itu. Tujuannya apa masuk tarekat itu? Tujuannya mesti Allah satu, lurus garisnya siratal mustaqim. Itu. Jangan ada keinginan lain-lain. Ya. Karena ya minta maaf saya mengulang-ulang seperti ini karena penyakit ini hampir menyebar apabila orang ingin tarekat, ada mengidap penyakit aneh. Ya. Jadi orang apabila masuk tasawuf terus aneh-aneh. Kenapa tasawuf melahirkan orang-orang gila jadinya? Bukan normal begitu. Ya. Seperti kita menjelaskan wali. Wali nggak punya nafsu. Loh. Maka saya sering bilang orang yang diangkat jadi nabi, jadi wali itu yang nafsunya pol sama pol-polnya itu. Nafsu dua nafsu, nafsu syahwat dengan nafsu ghadab sempurna. Pak, orang kalau nafsu marahnya hilang nggak normal, Pak. Masa jadi wali orang nggak normal? Bininya diganggu orang takut, lah kan nggak normal. Ya. Orang berkompetisi kepada kebaikan, dia diam aja. Sejuk aja, ya. Kan nggak normal itu, karena sifat ghadabnya tidak ada. Wali itu gelar untuk rohani, bukan jasad. Ya. Wali itu gelar untuk rohani. Allah juga yang bikin istilah. Dulu Nabi, kemudian Rasul, lalu Aulia, lalu Muqarrabin, lalu Siddiqin dalam Al-Quran, Muttaqin. Itu kan gelar rohani. Apabila dapat ini dikasih gelar oleh Al-Quran. Nah di dalam tasawuf bikin lagi istilah-istilah gelar itu. Mutahaqqiqin, wasilin, arifin. Itu gelar rohani. Inilah yang membalance kesempurnaan nafsu ghadab dan nafsu syahwat. Itu baru wali itu. Iya, dikiranya orang nggak punya nafsu. Kok itu wali melihat perempuan cakep, makin wali makin ngerti mana yang lebih cakep dari dan lo ya. Ya. Jadi banyak artinya apa pandangan yang tidak logik gitu menurut akal. Nah itu. Nah maka penjelasan tadi al-arif la yazulu tiraru, kemudian ini menjadi ringan apa mana iya la yukhaffifu alamal bala'i alaik, ilmuka yang membuat